tadi orang yang masuk surga ini sikapnya terhadap hari kemudian itu bukan yakin tetapi zon. Zon itu artinya menduga keras. Kalau Anda menduga keras itu sudah yakin atau belum? Belum. Masih ada, ya saya duga keras dia datang, tapi masih ada ragu sedikit kan? Itulah. Sampai di situ udah cukup. Kita tuh tutup pintu di malam hari karena kita curiga jangan sampai ada pencuri masuk. Ya. Kalau Anda duga keras ada pencuri masuk, bukan cuma kunci, pasang-pasang pintu, ya kan? Baru duga keras itu. Kalau yakin tidak ada, Anda buka pintu, ya kan? Jadi inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Dia masuk surga karena dulu waktu saya di dunia saya menduga keras bahwa saya akan bertemu dengan balasan dari Allah. Itu. Oke. Ada yang tidak percaya sama sekali. Ada yang ragu. Kalau ragu, tapi dari saat ke saat mencapai tingkat di atas ragu sedikit sudah selamat. 55% insya Allah selamat. Insya Allah kita bilang begitulah, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salatu wa tammu taslim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan wajhikal karim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menanggapi suatu video yang berupa rekaman ya, berupa audio dari Profesor Dr. Quraish Shihab. Dalam video tersebut beliau mengatakan bahwasannya iman kepada hari akhir, kepada akhirat, yaumul qiyamah itu cukup dengan dzon atau dugaan keras kata beliau. Kemudian beliau menyitir atau berargumentasi terhadap ayat inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Beliau mengklaim bahwasanya ayat tersebut itu sebagai dalil bahwasanya orang ketika menduga keimanannya dengan menduga bahwasanya hari akhir itu ada, itu sudah cukup. Apakah begitu benar? Apakah klaim demikian benar? Apakah betul para mufassirin itu mengatakan demikian? Ya, kita akan tahu semuanya, kita akan bedah setidaknya ada sekitar 10 kitab tafsir yang kami siapkan ya. Sengaja kami datangkan banyak kitab tafsir ini untuk menunjukkan bahwasannya apa yang beliau katakan atau pendapat beliau ini pendapat yang menyimpang dan berbahaya sekali dan bahkan sesat ya. Dan bahkan dikatakan oleh para ulama imannya tidak sah atau masih kafir ya. Taib. Al-Fakir ingin membagi sesi kritik ini pada dua sesi ya, atau ada dua segmen ya. Sesi yang pertama saya Al-Fakir ingin mengkritik dalam sisi apakah betul dzan itu sudah cukup dalam akidah. Apakah iman itu cukup dengan dzan atau praduga? Ya. Apakah betul? Apakah itu bisa dibenarkan? Dan sebatas mana? Dan bagaimana para ulama akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah khususnya itu memberikan standar kesahan daripada iman seseorang? Ya. Kemudian sesi yang kedua kritiknya dalam sisi argumentasi beliau terhadap ayat
inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya. Baik. Yang pertama ya, para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah khususnya itu memberikan standar keimanan yang sah itu hanya dengan iman yang jazim, iman yang betul-betul yakin, mantap, tidak ada keraguan, dan bukan dzon atau praduga atau dugaan keras. Ya, kata para ulama kita, dan mereka sepakat terhadap hal itu, iman yang di situ dengan dzon atau dengan dugaan, apalagi dengan syak atau dengan waham, yaitu ilusi, ya, itu tidak sah. Dan orang tersebut yang imannya itu dengan dzon itu dikatakan laisa bimumin, bukan seorang mukmin atau kafir. Ya. Dalam kitab Aqidah Kubro, Syarah Kubro ya, yang dikarang oleh Imam As-Sanusi, di situ dikatakan bahwasanya fa aqsamul jazmi ithnani wa aqsamu ghairil jazmi thalathah. Ya, pembagian daripada jazm itu ada dua, dan pembagian jazm dan pembagian yang tidak jazm atau tidak yakin itu tiga. Fa aqsamul jazmi ithnani, pembagian jazm yakin itu ada dua, wa aqsamu ghairil jazmi thalathah, dan pembagian tidak yakin itu tiga. Wa yusamma al-awwalu min qismayil jazmi ilman wa ma'rifatan wa yaqinan wa tsani i'tiqadan. Dan yang pertama daripada bagian jazm ya, bagian yakin atau mantap, itu dinamakan juga dengan ilm, dinamakan juga ma'rifah, dan juga dinamakan juga yakin. Kemudian yang kedua dinamakan i'tiqad. Wa yusamma al-awwal min qismayil jazmi dhannan. Dan kemudian pada bagian yang pertama daripada ghairul jazmi itu dinamakan dengan dhannan. Wathani wahman, yang kedua waham, watsalits syakkan. Nah, ini yang penting dan intinya, fa idza arafta hadhihi, ketika kamu sudah mengetahui ini, fal imi ats-tsalatsati fal ijma'u ala butlanih, maka iman ketika terhasilkan daripada bagian-bagian yang tidak jazm atau tidak yakin ya, baik dari dzon, praduga, ataupun syak, keraguan, atau waham, ilusi, fal ijma'u ala butlanihi, maka kesepakatan para ulama atas ketidaksahan atau kebatalan daripada iman tersebut. Wa in hasala 'anil qismil awal, kalau iman tersebut terhasilkan daripada bagian yang pertama, min qismayil jazmi wa huwa al-ilmu, yaitu ilm, fal ijma'u ala sihhatihi, maka kesepakatan para ulama itu bahwasanya iman tersebut sah. Ini dari kitab Aqidah Kubro atau Syarah Kubro yang ditulis oleh Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Ini adalah kitab rujukan kita Ahlussunnah wal Jamaah di mana-mana ya. Beliau mengatakan dengan tegas bahwasanya kalau iman berdasarkan dengan selain yakin ya, itu maka imannya tidak sah. Kalau iman itu terhasilkan daripada dzon atau waham, apalagi dengan syak. Kalau iman terhasilkan daripada dzon, yaitu praduga atau dugaan keras, kemudian terhasilkan daripada syak, dari keraguan, kemudian terhasilkan daripada waham, ilusi, maka kesepakatan para ulama iman tersebut tidak sah, atau seseorang tersebut itu dikatakan laisa bimumin, bukan seorang mukmin, atau masih dikatakan kafir ya. Kemudian di syarah yang lainnya, kemudian dalam kitab Hawashi ala Syarhil Kubro Lis-Sanusi juga, yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail bin Musa bin Uthman Al-Hamidi, beliau mengatakan bahwasanya amal iman, sesungguhnya iman, adapun iman, bimaknal id'an, dengan makna kepatuhan, al-musahib lil i'tiqad al-jazim, yang membarengi dengan keyakinan yang pasti, al-mutabiq, yang sesuai dengan kenyataan, yang sesuai dengan kenyataan,
an-nasyi' an dalil, yang tumbuh atau berasal daripada dalil argumentasi, fala yata'allaqu bihi dhannun wala syakkun wala wahmun, maka tidak berhubungan dengan dhon, ya, iman tersebut tidak berhubungan dengan dhon, tidak dengan syak, tidak dengan waham. Ya, ini jelas sekali dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya iman itu hanya dengan yakin saja atau i'tiqad al-jazim saja, keyakinan yang mantap, dan tidak berhubungan dengan dhon, apalagi syak, apalagi waham. Kemudian ya, dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Imam Syekh Hasan Habannakah, beliau adalah guru daripada Syekh Al-Buti ya. Dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah wa Ususuha, ya, di situ dikatakan bahwasanya kama la yuqbalu hadzal taraf al-i'tiqadi at-tanazzuli an martabatil ilm al-yaqini wal i'tiqad ar-rasikh fi kulli juz'in min ajza'ihi tsabitati biyaqin. Sebagaimana bagian ini atau sisi ini yang tidak diterima, yaitu i'tiqad, ya, atau keyakinan yang turun daripada martabatul ilm, yang turun daripada keyakinan atau ilm, ya, wal i'tiqad ar-rasikh, dan i'tiqad yang keyakinan yang kuat, fi kulli juz'in min ajza'ihi tsabitati biyaqin, faman taraddada, ini dia yang penting, faman taraddada bi ba'di ma thabata fiha biyaqinin, barang siapa yang ragu atau taraddud dengan sebagian apa yang telah ditetapkan dengan yakin, awiktafa bil ghalabatil dhanni, atau mengambil cukup, ya, atau mencukupkan dengan dugaan keras sebagaimana dikatakan oleh Profesor Quraisy, ya, lam tasihha aqidatuhu, maka tidak sah akidahnya. Ya, di sini jelas sekali Syekh Hasan Habannakah mengatakan bahwasanya i'tiqad yang turun daripada keyakinan, yaitu waham, syak, dan dhon, itu tidak sah, ya. Itu tidak sah keyakinan tersebut atau akidah tersebut. Kemudian dalam kitab Aqidatu Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Ustadz Dr. Syekh Ali Jum'ah, di situ dikatakan, ya, Al-Aqidah Al-Islamiyah, keyakinan keislaman itu apa? Al-iman al-jazim, keimanan yang kokoh, ya, keimanan yang kokoh. Bi anna khaliqas samawati wal ard huwallahu rabbul alamin, bahwasanya pencipta langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa taala yang menuhani segala, yang menuhani semua alam semesta. Wa annahu ilahun wahidun muttasifun bikullil kamalat, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan satu yang tersifati dengan segala kesempurnaan, munazzahun an kullin naqais, yang dijauhkan, yang terbersihkan daripada segala kekurangan, laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengannya sesuatu apapun, wa anna Muhammadan nabiyyuhu wa rasuluhu, dan sesungguhnya Muhammad itu nabinya dan rasulnya, ila al-alamina kafatan, pada alam semesta, rasul atau utusan untuk alam semesta semuanya, ballagha risalatahu ala akmali wajhin wa atammah, yang telah menyampaikan risalahnya dengan segala kesempurnaan dari semua aspek. Wa annal qur'ana kitabuhu as-sadiqul ladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi, dan sesungguhnya Al-Quran itu kitabnya yang benar, yang tidak ada kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya. Wa annama akhbara bihi minal ghaibi haqqun, dan apa-apa yang dihabarkan daripada Al-Quran tersebut daripada sesuatu yang gaib, yaitu akhirat dan seterusnya, ya, itu haqqun. Fal malaikatu haqqun, wan nabiyyu haqqun, wal jannatu haqqun, wan naru haqqun. Malaikat itu benar, nabi-nabi itu hak atau benar, wal jannatu, surga itu benar, wan naru haq, dan neraka juga hak benar, ya. Ini jelas sekali, ya, dikatakan bahwasanya meyakini hal-hal itu semua harus al-i'tiqad al-jazim, ya, tidak bisa dengan dhon, ya. Itulah keyakinan Islam. Kemudian dalam kitab Al-Aqidah Al-Munjiyah, ya, yang ditulis oleh Syarif Ibrahim Shalih Al-Husaini Al-Asy'ari, ya, Al-Asy'ari, ya. Di sini dikatakan bahwasanya
wattafaqa ahlus sunnah minal muhadditsina wal fuqaha'ul mutakallimin. Telah sepakat ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan ahli hadis, para fuqaha ahli fiqih, wal mutakallimin dan para ahli kalamnya ya. Sesungguhnya ya, sepakat apa? Annal mu'minal ladzi yuhkamu bi annahu min ahlil qiblati wala yakhludu atau wala yukhladu fin nari la yakunu illa man i'taqada bi qalbihi dinal islam i'tiqadan jaziman khalian minasyukuki wa nataqa bi syahadataini. Bahwasanya mukmin yang dikatakan atau dihukumi sebagai ahli kiblat dan tidak akan abadi di neraka kalaupun masuk neraka, mukmin tersebut itu tidak ada kecuali bagi orang yang di situ meyakini dengan hatinya terhadap kebenaran agama Islam ini dengan i'tiqad dan jaziman, keyakinan yang mantap, yang yakin, betul-betul yakin, khalian yang sepih atau bebas daripada syak, minasyukuk, wa nataqa bi syahadataini dan mengucapkan syahadat. Di sini jelas sekali bahwasanya iman itu harus dengan sesuatu yang jazim ya, harus dengan i'tiqad yang jazim, harus keyakinan yang pasti, yang mantap. Itu ya. Kitab-kitab yang tadi Al-Fakir mungkin sudah sangat cukup sekali ya untuk membuktikan bahwasannya apa yang dikatakan oleh Profesor Quraish Shihab yang mengatakan bahwasannya iman, khususnya iman kepada hari akhir, kepada akhirat, pada hisab, itu cukup dengan dzan saja, itu tidak benar dan itu sangat berbahaya sekali ya. Tadi sudah kita baca bahwasanya sepakat para ulama kalau iman itu turun daripada derajat yakin ya, yaitu dengan dzan, dugaan atau syak, ragu atau waham, ilusi, maka di situ imannya tidak sah, walaisa bimumin, dan dia bukan seorang mukmin ya, atau masih dikatakan kafir ya. Itu ya segmen pertama kritik kami terhadap sisi standar para ulama, apa akidah atau ukuran akidah yang sah itu seperti apa ya. Kemudian sisi yang kedua ya, atau sesi yang kedua, itu dalam sisi beliau berargumentasi terhadap ayat inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Beliau memaknai ayat tersebut menduga ya, orang mukmin saya menduga dalam Al-Qur'an tersebut ya, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah, sesungguhnya aku menduga bahwasanya saya akan atau aku akan mendapatkan hisab di akhirat. Beliau memaknai dzanantu tersebut itu dengan dzan. Dan ternyata ketika kita baca pada tafsir-tafsir para ulama, itu tidak ada satupun ulama yang memberikan makna dzanantu tersebut itu dengan makna dzan. Mereka semuanya menafsiri ayat tersebut itu dengan makna yakin atau ilm ya. Al-ilm. Al-ilm ini sama dengan yakin ya, karena ta'arif daripada al-ilm ya, sebagaimana dalam at-ta'rifat itu dikatakan bahwasanya al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil waqi' an-nashi' an dalil, yaitu keyakinan yang pasti yang sesuai dengan kenyataan yang berdasarkan dalil ya. Setidaknya Al-Fakir datangkan 10 tafsir ya, dan silakan teman-teman ketika ingin menambahi ya. Sengaja kami datangkan banyak tafsir ini untuk menunjukkan bahwasanya apa yang beliau katakan atau pemikiran beliau seperti itu sangat menyimpang sekali dan sangat berbahaya sekali ya. Tadi nggak main-main kan Imam As-Sanusi mengatakan bahwasanya laisa bimumin, ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama ketika iman itu berdasarkan dengan dzan ya. Ini pertama dari tafsir Al-Kasyaf ya, juz 4 ya. Di situ dikatakan bahwasanya qauluhu dzanantu ay alimtu ya, wa innama ujriya adh-dhannu majral ilmi li anna adh-dhannal ghaliba yuqamu maqamal ilmi fil adati wal ahkam ya. Dzanantu di situ maknanya alimtu, yakin ya. Kenapa di situ dzan itu diberlakukan sebagaimana diberlakukannya ilm ya? Li'anna dzannal ghalib, karena sesungguhnya keyakinan yang sesungguhnya dugaan yang umum ya, dzan yang umum itu apa? Yuqamu maqamal ilm, itu ditempatkan pada tempatnya ilm atau yakin ya.
fil adati wal ahkam, pada kebiasaan dan pada hukum-hukum. Ini tafsir Al-Kasyaf ya. Kemudian di sini tafsir Ruhul Ma'ani. Tafsir Ruhul Ma'ani karya Imam Asy-Syaikh Al-Alusi ya. Pada juz ke-15 ya. Di situ dikatakan inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah, ay alimtu. Maksudnya meyakini. Ay alimtu dzalik, meyakini hisab tersebut. Dan di sini ya, di sini dijelaskan setelahnya bahwasannya kenapa di situ membahasakan Allah Subhanahu wa taala membahasakan menggunakan diksi dzanantu. Karena ya, ada sebagian penafsir juga di sini dikatakan maksudnya adalah seorang mukmin ketika di dunia itu husnudzon, maksudnya ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala nanti akan mempermudah hisabnya ya. Kemudian selanjutnya dalam tafsir As-Sawi ya, tafsir As-Sawi. Di sini dikatakan bahwasanya juz 4 ya. Juz 4 ya. Qauluhu inni dzanantu tayaqqantu, ay fal murad bidzanni al yaqin ya. Ya, di sini dzan tersebut yang dimaksudkan adalah al yaqin ya. Cepat saja ya. Kemudian dalam tafsir Fathul Qadir karya dari Asy-Syaukani ya. Nah, ini orang Zaidiyah ya, orang Syiah. Orang Syiah pun memaknai apa? Ya, yang Profesor Quraisy itu sangat pro dengan Syiah ya. Di sini dikatakan ya, orang Syiah pun tidak mengatakan dzanantu di situ maknanya itu dzan, yaitu dugaan, enggak. Tetapi apa? Memaknai alimtu wa ayqantu fid dunya anni uhasab fil akhirah. Saya meyakini dan mengetahui secara pasti, maksudnya meyakini ya, alimtu tersebut fid dunya, ketika di dunia, anni uhasabu fil akhirah, sesungguhnya aku akan dihisab di akhirat ya. Ini dari Asy-Syaukani ya. Kemudian dari Tanwirul Adhan ya, mukhtasar daripada Ruhul Ma'ani ya, Ruhul Bayan maaf, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ismail Haqqi Al-Buruswi ya, pada juz 4 ya. Di sini dikatakan bahwasanya inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah, al-hisab bima'na muhasabah, hisab tersebut dengan makna muhasabah. Wa huwa addu a'malil ibad fil akhirah, yaitu menghitung amal-amal hamba ketika di akhirat. Khairan wa syarran lil mujazah, baik buruk untuk dibalas. Ai alimtu wa ayqantu anni musadifun hisabi fi diwanil hisab al-ilahi. Ya, maksudnya adalah meyakini ya, bahwasanya aku akan mendapati hisabku pada catatan hisab Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini dikatakan seterusnya ya, wa anni uhasab fil akhirah, dan aku akan dihisab di akhirat. Wa dhannu jaa fi mawadhi'a katsirah bima'nal yaqin. Banyak dzan yang datang atau ada di Al-Qur'an itu maknanya yakin ya. Kama fi qaulihi ta'ala hikayatan qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah ya. Orang-orang mukmin ya, maksudnya ya, orang-orang mukmin yang di situ yadhunnuna, meyakini, annahum mulaqullah, mereka itu bertemu Allah. Jadi maksudnya itu meyakini ya. Wa humul mu'minun bil akhirah. Kemudian di situ juga dzan juga bermakna yakin juga pada ayat wa dhanna Daud annama fatannah. Ai alima wa ayqana bil alamah al qawiyah ya. Maksudnya meyakini dengan alamat-alamat atau tanda-tanda yang kuat ya. Kemudian dalam tafsir Al-Qasimi ya, dalam tafsir Al-Qasimi di sini dikatakan bahwasanya pada juz ke-9 ya, di sini dikatakan inni dzanantu ay alimtu ya. Maksud daripada inni dzanantu itu alimtu, yakin ya. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi ya, pada juz ke-9 ya, itu dikatakan qauluhu ta'ala inni dzanantu ay ayqantu wa alimtu ya.
maksud daripada dzanantu tersebut itu ayqantu, aku meyakini, wa alimtu, dan meyakini ya. Kemudian tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan ya, pada juz ke-7 ya. Di situ dikatakan inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah, inni alimtu anni mulaqin hisabiyah yaumal qiyamah indama uraddu ala rabbi. Ya, aku meyakini ya, aku akan menemui hisabnya di hari kiamat. Qala Ibnu Abbas inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Kata Ibnu Abbas pada ayat inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah itu apa? Inni ayqantu, aku meyakini. Kemudian di sini dikatakan waqala Ibnu Zaid inna dzanna minal mu'mini yaqinun. Ya, kata Ibnu Zaid, sesungguhnya dzan itu dari orang mukmin itu yakin maknanya. Wa anna asa minallahi wajib, kalau asa dari Allah itu wajib. Kemudian di sini dikatakan waqala Qatadah, Imam Qatadah berkata, "Makana min dzannil akhirah fa huwa ilm." Sesuatu yang di situ daripada dzan akhirat, maka maknanya adalah ilm. Waqala Mujahid kullu dhannin fil Qur'an inni dhanantu ay alimtu. Kata Imam Mujahid, setiap dhan pada Al-Qur'an berupa ayat inni dhanantu itu maksudnya alimtu ya. Ini tafsir At-Tabari ya. Kemudian tafsir Sofwatut Tafasir karya Syekh Ali As-Sabuni ya, pada juz ketiga ya. Ya, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah, ai inni ayqantu wa tahaqqaqtu bi anni saulqi hisabi wa jazai yaumal qiyamah. Saya meyakini dan mentahqiq, betul-betul yakin ya maksudnya, bahwasanya aku akan bertemu hisabku dan balasanku pada hari kiamat. Fa'adattu lahul uddah minal iman, maka aku mempersiapkan persiapan daripada iman, wal amal soleh, dan amal soleh. Kemudian di sini dikatakan qala al-Hasan innal mu'mina ahsanadz dzanna bi rabbih fa ahsanal amal. Sesungguhnya orang mukmin itu selalu membaikkan dzannya atau selalu berhusnudzan ya kepada Allah, kemudian dia membaikkan amalnya, selalu beramal baik. Sedangkan orang munafik, wa innal munafiqina asa'adz dzanna bi rabbih fa asa'al amal. Sesungguhnya orang munafik itu selalu suudzon ya kepada Allah, kemudian menjelekkan amalnya, maksudnya beramal jelek. Kemudian di sini dikatakan wa qala ad-dhahak kullu dhannin fil Qur'an minal mu'min fa huwa yaqin wa minal kafir fa huwa syak. Kata Imam ad-Dhahak ya, setiap dzan pada Al-Qur'an daripada orang mukmin ketika menjelaskan orang mukmin, maka di situ maksudnya yakin, dan dari orang kafir itu syak. Kemudian yang terakhir tafsir Al-Qur'anul Azim karya Al-Hafidz Ibnu Katsir ya, pada juz ke-8 ya. Di sini dikatakan ya, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah itu ai qad kuntu muqinan fid dunya an hadzal yauma kainun la mahalah. Maksudnya adalah aku meyakini ketika di dunia bahwasanya hari ini kainun itu ada, la mahala itu secara pasti ya. Kama qala ta'ala alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim ya, sebagaimana ayat alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim ya. Nah itu ya, ini tafsir-tafsir yang Al-Fakir siapkan ya, dan silakan teman-teman menambahi bahwasannya tidak ada ulama yang menafsiri dzanantu pada ayat inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah itu bermakna dugaan, tetapi semua para ulama mufassirin mengatakan dzananti tersebut itu maksudnya adalah yakin atau ayqantu ya, atau alimtu ya, yakin juga maknanya ya. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang dikatakan atau tafsiran daripada Profesor Quraish Shihab itu sangat menyimpang sekali, dan itu sangat berbahaya sekali ya menafsirkan dengan sembarangan, sehingga kita perlu untuk mempertanyakan beliau dalam kepakaran beliau ya, yang banyak dikatakan beliau itu pakar tafsir, tetapi beliau itu tidak hanya masalah ini saja, beliau banyak sekali menyelisih para ulama, melanggar ijma, bahkan melanggar sesuatu yang maklumun minad-din bid-darurah ya, yang konsekuensinya itu sangat berbahaya sekali kepada keimanan ya, atau bisa keluar daripada Islam ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, disclaimer ya mungkin ya, agar tidak disalah pahami. Al-Fakir
tetap menghormati beliau seorang mulia, seorang cucu Rasulullah juga ya, maka harus kita hormati. Tetapi cara menghormati saya dan cara mencintai saya kepada mereka para habaib atau termasuk Profesor Quraisy ini ya, maka ketika ada kekeliruan maka harus diluruskan, harus dikritik ya. Itu cara mencintai kita sebagai orang yang cerdas demikian. Bukan secara fanatik membabi buta membenarkan semua pemikirannya tanpa adanya pemahaman atau daya kritik atau daya kritis ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.